لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, langsung saja kami sudah terhubung dengan rekan Dimas Ginanjar, jurnalis Jawa Pos, untuk melaporkan bagaimana update informasi terkini dari Madinah, Arab Saudi. Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang, Dimas. Bagaimana laporan untuk hari ini terkait dengan kedatangan jemaah dari Indonesia dan juga bagaimana perpindahannya menuju ke Mekah hari ini, Dimas? Ya, sampai dengan pukul 8 pagi waktu Arab Saudi, saat ini sudah ada 95.000 calon jemaah haji yang sampai dari Indonesia menuju kota Madinah. Dan ini berarti mungkin dalam 2 hari atau 3 hari ke depan kurang lebih setengah dari seluruh calon jemaah haji yang ditargetkan, yaitu dari 203.000 akan sampai di kota Madinah. Dan pada Jumat nanti itu rencananya penerbangan gelombang 2 akan mulai dilakukan. Gelombang 2 ini berarti penerbangannya tidak lagi turun di kota Madinah, tetapi langsung turun di Jeddah untuk langsung menuju Mekah. Nah, lalu untuk perpindahan sendiri, saat ini sudah ada hampir 30.000 calon jemaah haji dari kota Madinah yang akan memasuki kota Mekah. Silakan, Dista. Ya, kabarnya juga ada petugas bandara yang menemukan 1.000 bungkus rokok dari milik jemaah asal Indonesia, Dimas. Apa detailnya dan bagaimana kronologinya? Iya, betul sekali, Dista. Jadi kemarin ada penemuan yaitu sebanyak 100 slop rokok atau sekitar 100 bungkus rokok yang ditemukan di 9 koper yang terpisah. Nah, ini ada dugaan bahwasanya ada sindikat titip rokok yang cukup besar bermain di area ini karena mereka mencoba menyebar rokok tersebut ke 9 koper, tidak dijadikan dalam 1 koper. Nah, saat ini koper-koper tersebut sudah disita dan uniknya sampai sekarang masih belum diketahui siapa pemilik koper itu, sehingga belum diketahui apakah nanti bisa dikenakan denda kepada individu-individunya. Oke, jadi ada dugaan bahwa ini adalah ada organisasinya begitu ya, sehingga ada penyelundupan jumlah rokok yang cukup besar. Tapi sebenarnya adakah informasi terkait bagaimana jumlah yang juga sudah dicurigai ini bisa lolos sampai ke Arab Saudi begitu, Dimas? Ya, betul sekali, Dista. Diduga ada memang sudah terorganisir seperti itu. Nah, salah satu cara untuk menghindarinya adalah memang dengan cara memisah bungkus rokok itu ke 9 koper, karena kan kalau satu ketentuannya kan boleh membawa 200 batang kan. Nah, ini dia memecahnya ke 9 koper sehingga terkesan ini milik masing-masing orang. Seperti itu. Nah, tetapi di sini di Arab Saudi ternyata koper-koper ini identik dugaannya dimiliki oleh satu komplotan, sehingga ketika ada jumlah yang sama besarnya di masing-masing koper itu muncul kecurigaan. Lalu setelah dicek ternyata memang tidak ada yang mengakui itu milik siapa, sehingga dikumpulkan totalnya menjadi ada 1.000 bungkus atau 100 slop itu. Meskipun itu jelas ada di koper jemaah dari Indonesia, Dimas? Iya, betul. Itulah Oke. kenapa makanya PPIA sendiri menyarankan untuk tidak mau dititip-titipin rokok terutama dalam jumlah yang sangat besar. Oke, jadi sebenarnya kalau imbauan untuk jemaah yang sekarang mungkin masih akan berangkat menuju ke Arab Saudi, apa larangan atau mungkin kasus-kasus yang masih sering menjadi pelanggaran barang bawaan yang dibawa oleh jemaah, Dimas? Iya, terutama itu tadi, jadi diminta untuk tidak ringan tangan dalam artian mau membantu ketika dititipin rokok dalam jumlah besar. Karena bisa jadi itu masuk dalam pola yang terorganisir itu, yang nanti akan justru merugikan pemiliknya, pemilik koper itu sendiri. Karena kalau di Arab Saudi ini, pemilik koper meskipun nanti dia sudah berada di Madinah misalkan, dia tetap akan dipanggil lagi ke bandara untuk mempertanggungjawabkan isi dari kopernya itu. Mereka di sini tidak mau membuka koper-koper tersebut kalau misalkan tidak di hadapan pemiliknya langsung, meskipun direkam video atau apa tidak mau, sehingga itu nanti akan mengganggu lagi para jemaah haji yang sudah sampai di kota Madinah. Nah, terkait dengan rokok ini memang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada beberapa barang misalkan termasuk juga makanan-makanan basah. Makanan basah itu kan juga tidak boleh berlebihan dimasukkan ke dalam Arab Saudi. Tetapi di tahun ini sampai dengan hari ke-14
penerbangan jemaah haji Indonesia dari Indonesia ke Madinah ini belum ada kasus yang menonjol terkait dengan makanan. Malah justru ada 2 kasus terkait temuan rokok dalam jumlah besar yang sudah ada. Sebelumnya minggu lalu itu ada kedapatan 1 jemaah haji yang membawa 400 batang rokok. Itu juga kena sita oleh bea cukai di sini. Dan sekarang kemarin tepatnya itu kedapatan ada 100 slop atau 100 bungkus rokok. Oke, jadi menjadi catatan bersama, mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah supaya fokus pada ibadahnya lancar. Dimas Ginanjar, terima kasih untuk update laporannya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita menuju informasi berikutnya. Temuan mencengangkan terjadi di Bandara Madinah, Arab Saudi. Sebanyak 1.000 bungkus rokok diamankan dari 9 koper milik jemaah haji asal Indonesia. Besarnya jumlah dan penyebaran rokok ini memicu dugaan adanya praktik penitipan terorganisir yang memanfaatkan momentum haji untuk menyelundupkan barang. Petugas Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah mengamankan 1.000 bungkus rokok dari koper-koper milik calon jemaah haji Indonesia dari kelompok terbang JKG yang mendarat pada Rabu pagi pukul 4:30 waktu Arab Saudi. Rokok tersebut ditemukan di 9 koper berbeda dengan total 100 slop atau setara 1.000 bungkus. Ini menjadi temuan terbesar sejak kedatangan jemaah tahun ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya kejadian ini bukan yang pertama kali ya dari sejak kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah ini ya, sudah ada beberapa kali. Namun memang ini termasuk temuan yang terbesar lah ya sejak awal kedatangan sampai saat ini. Gitu ya, tadi pagi kedatangan kloter dari JKG itu mendarat pukul 4:30 dini hari waktu Arab Saudi. Ya, setelah kemudian barang-barang bagasi ini melalui pemeriksaan X-ray ditemukan rokok dalam jumlah yang sangat besar. Ya, ada 100 slop yang ditaruh tersebar di 9 koper bagasi jamaah haji. Ya, ini kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak custom bandara. Ya, didampingi juga oleh petugas kami PPIH Dakar Bandara, dan pada akhirnya rokok-rokok tersebut kemudian disita, dan alhamdulillah ya koper-koper yang 9 sudah dapat keluar, dan insya Allah ini akan kami antar ke jamaah. Sekalipun rokok disita, semua koper dikembalikan ke hotel jemaah. Penyitaan dilakukan tanpa kehadiran pemilik koper dan PPIH menangani proses administrasinya. PPIH mengingatkan setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 slop atau 200 batang rokok. Jumlah lebih dari itu dianggap pelanggaran dan beresiko mengenai denda oleh Bea Cukai Arab Saudi. Ada 2 hal yang kami himbau. Pertama, kepada jamaah haji yang ingin membawa rokok tadi tidak melebihi batas yang ditentukan dan tidak menitipkan kepada jamaah yang lainnya. Kemudian yang kedua, jamaah yang lain yang mungkin tidak membawa rokok juga jangan sampai untuk menerima titipan rokok dari jamaah yang lainnya, karena nanti ini akan menyusahkan bagi jamaah sendiri pada saat menjadi temuan pemeriksaan custom di bandara ini. Abdillah juga menegaskan jemaah tidak boleh membawa barang titipan tanpa tanggung jawab jelas. Resiko hukum dapat merugikan diri sendiri dan jemaah lain. PPIH berharap jemaah gelombang berikutnya lebih waspada dan mematuhi aturan Bea Cukai Arab Saudi demi keselamatan dan kenyamanan ibadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك